warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi dengan NIM 17650-127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negosiasi dan kontrak. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi merupakan kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Kedua, apa yang akan Anda berikan. Bila ada penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minuman yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Selanjutnya, kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Selanjutnya, bagian-bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada info verbal dari user, harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Selanjutnya, kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama dan Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui, dan Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Selanjutnya, kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi. Kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembang khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan sebagai berikut. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Terakhir, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Selanjutnya, kondisi dan syarat. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratannya jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien, dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin, yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi hutang, jaminan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Selanjutnya, kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi.
Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau proposal resmi. Garis bawah ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. Selanjutnya, peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dan dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hatilah untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi dari departemen yang menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Terakhir, kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Pertama, dokumen kebutuhan atau RDI yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Dokumen proposal yang dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Demikian hasil persentase saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.